Halo teman-teman semuanya. Pasti di antara kalian pernah kan mendengar yang namanya Kerajaan Sriwijaya? Sriwijaya ya? Apakah di balik nama tersebut ada arti tersendiri? Sampai-sampai digunakan untuk menjadi salah satu nama sebuah kerajaan? Jawabannya, betul. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yakni kata Sri yang artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya yang artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, serta berhasil pula untuk menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah di jalur perdagangan ini guna membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang-barang berupa rempah-rempah saja. Awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya juga terjadi pula sebuah pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Arab, dan Cina yang membawa dampak terhadap budaya di Pulau Sumatera sampai sekarang ini. Lalu, apa saja hal penting lainnya terkait Kerajaan Sriwijaya? Berikut telah dirangkum terkait Kerajaan Sriwijaya, dimulai dari lokasi kerajaan, sumber sejarah, dan lain-lain. Lokasi kerajaan. Ada yang menyebut di daerah Kedah, Muara Takus, hingga kota Jambi. Namun, pendapat populer yang disampaikan oleh G. Koides tahun 1918 mengatakan pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Sumber sejarah. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti. Dimulai dari prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini merupakan prasasti pertama dari kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah prasasti Kota Kapur. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Yang keempat, prasasti Karangbirahi. Yang kelima, prasasti Palas Pasemah. Yang keenam, prasasti Talang Tuo. Dan yang terakhir, prasasti Hujung Langit. Kehidupan politik. Kemajuan kerajaan Sriwijaya juga terlihat kehidupan politiknya. Berikut ini kehidupan politik masa kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, Sriwijaya sedang tumbuh menjadi suatu kekuatan sehingga isi prasasti umumnya memuat informasi mengenai penaklukan. Yang pertama adalah struktur birokrasi. Berikut ini daftar raja-raja yang diduga kuat pernah memerintah kerajaan Sriwijaya. Dimulai dari Dapunta Hyang Srijayanasa, Indrawarman, Rudrawikrama, Sanggaramananjaya, Dharanindra Samaragrawira, Dharmasetu, Samaratungga, Bala Putradewa, dan masih terdapat 12 raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya, termasuk Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa sebagai raja terakhir. Yang kedua, hubungan luar negeri. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti di sektor maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Bahkan Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya
dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Hubungan erat antara Kerajaan Sriwijaya dengan Istana Kaisar Cina merupakan salah satu hal penting yang tercatat dalam sejarahnya. Yang keempat, kehidupan ekonomi sosial. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya bukan hanya pusat politik dan budaya, tetapi juga pusat ekonomi yang mengagumkan. Keberhasilan dalam perdagangan internasional, pengelolaan sumber daya alam, dan sistem ekonomi yang canggih menjadikan Sriwijaya sebagai kekuatan ekonomi yang berpengaruh di kawasan tersebut. Selain kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya, berikut ini sejumlah aspek terkait kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya yang juga perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perdagangan internasional, yang kedua, keberhasilan dalam perdagangan laut, yang ketiga, ekspor dan impor, dan yang terakhir adalah pertanian dan sistem pengairan. Lalu, apa ya penyebab keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya? Berikut terdapat beberapa faktor utama penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, raja yang tidak dapat memimpin dengan baik. Setelah kejadian wafatnya Raja Balaputradewa pada tahun 835 Masehi, Kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin kerajaan tersebut dengan adil dan juga bijaksana. Penyebab ini secara perlahan-lahan menyebabkan turunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu kepemimpinan raja yang saat itu berkuasa. Yang kedua, adanya serangan dari kerajaan lain. Salah satu kerajaan yang menyerang Kerajaan Sriwijaya terjadi pada tahun 992 Masehi, yaitu dari Kerajaan Medang. Namun, puncak serangan dari kerajaan yang berada di sekitar Kerajaan Sriwijaya adalah pada tahun 1377 Masehi, yaitu saat adanya serangan dan pendudukan yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit atas seluruh wilayah Kerajaan Sriwijaya, di mana serangan yang saat itu dipimpin oleh Aditya Warman dilakukan atas perintah dari Gajah Mada dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan dari Nusantara. Yang ketiga, banyak wilayah kekuasaan yang melepaskan diri. Kekuatan militer serta kontrol dari kerajaan sangatlah lemah, sehingga wilayah-wilayah yang pada asalnya merupakan taklukan Kerajaan Sriwijaya bergerak dan menjadi kerajaan sendiri. Salah satu kerajaan dari salah satu wilayah Kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri yaitu Jambi, Kelantan, Pahang, serta Sunda. Dan yang terakhir adalah pesatnya perkembangan agama Islam. Pesatnya perkembangan agama Islam terjadi di abad 12 Masehi, di mana saat itu pengaruh Islam semakin lama semakin berkembang di Nusantara. Pada abad 12 Masehi tersebut juga terdapat kerajaan bercorak Islam, seperti Kerajaan Aceh, Samudra Pasai, dan Malaka. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah mulai menguasai sebagian wilayah dari Kerajaan Sriwijaya. Hal inilah yang semakin membuat Kerajaan Sriwijaya semakin tak berdaya hingga akhirnya runtuh.